melayani kita dalam praise and worship pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa bilang haleluya? Pertama-tama saya bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh kembali mempercayakan saya melayani dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Hari ini tema kita adalah lahir baru. Boleh tampilkan slide selanjutnya? Oke, baik. Kalau Bapak Ibu ada berjemaat di Hauck Community Church, mungkin sempat mengikuti beberapa pengajaran yang dipercayakan Bapak Gembala untuk saya sampaikan setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan. Kita sedang bicara tentang satu tema besar, yaitu sungguh-sungguh diselamatkan, ya. Atau kita sedang membahas tentang keselamatan. Bahasa teologinya adalah soteriologi, ya, tentang keselamatan. Ini sangat perlu karena ini adalah fondasi kekristenan, dan saya sudah pernah menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang perlunya keselamatan, kemudian ada pembenaran, kemudian penebusan, pendamaian, dan hari ini adalah lahir baru, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin terlewatkan atau belum sempat mendengar seri pengajaran khotbah ini, kami sarankan untuk mengunjungi YouTube channel kita di Hauck Samarinda, ya. Bersyukur, saya sangat bersyukur karena Hauck Church ini punya YouTube channel, ya. Karena tidak semua gereja punya YouTube channel, ya. Karena ini bagi saya ini kasih karunia. Saya sudah datang di beberapa gereja yang jemaatnya jauh lebih banyak dari kita, gerejanya jauh lebih besar, bahkan jemaatnya jauh lebih tua dari kita gerejanya, tapi mereka nggak punya yang namanya YouTube channel. Karena untuk ada di YouTube, saudara tahu, itu butuh yang namanya alat, betul ya? Butuh alat. Ya. Kalaupun alatnya ada, bersyukur puji Tuhan kita punya alatnya. Kita butuh namanya orang-orang yang bisa mengoperasikan ini. Ya. Kita juga bersyukur kita punya orang-orang yang bisa mengoperasikan. Sekalipun mereka jarang terlihat di mimbar, mereka ada di belakang layar, ya. Nggak apa-apa kita beri apresiasi buat mereka, saudara, ya. Tapi pelayanan mereka juga itu sama dengan pelayanan kita. Sebab Alkitab bilang orang yang kerja pagi dengan orang yang kerja malam upahnya sama. Betul kan? Ya. Jadi jangan berkecil hati, mereka jarang tersorot kamera, tapi mereka bisa mengoperasikan ini dengan baik, itu satu pelayanan yang luar biasa. Bukan hanya itu, bukan cuma fasilitas orang-orangnya. Untuk ada di YouTube atau di dunia dunia streaming, butuh yang namanya keberanian. Karena sekali kita posting, saudara harus siap-siap dikomentarin orang. Yang lihat bukan cuma Samarinda, sampai ke Amerika, sampai ke Ethiopia, Pakistan, ya. Semua lihat, saudara. Saudara mesti siap-siap di komentar, wah WL-nya kok gitu, pengajarannya kok seperti ini. Tapi bersyukur kita sudah ada lama di media sosial, ya, kita ada lama di jaringan YouTube. Saya bersyukur ada banyak orang ketemu dengan saya dan mereka suka dengan pengajaran kita. Intinya kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka, ya. Dan apalagi sekarang sudah bisa nyanyi, ya, memuji Tuhan bisa di YouTube, ya. Bapak Ibu yang memiliki suara emas, perak atau perunggu boleh, ya. Tapi latihan bagus-bagus, nyanyi. Ada Velia sudah nyanyi, ya. Siap-siap. Yang mau memuji Tuhan, biarkan kita memang ada di skop yang kecil. Gereja kita mungkin nggak terlalu besar, tapi dengan ini kita bisa punya impact atau punya pelayanan besar menjangkau banyak orang. Dan saya percaya lewat pelayanan ini, ada banyak orang juga akan diberkati bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Ke depan dunia digital akan merambah dunia ini. Kalau kita nggak siap dari sekarang, kita hanya akan jadi penonton, saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan izinkan kita karena kasih karunia-Nya, kita terlibat dan masuk di dalamnya. Nah baik, langsung saja kita buka Alkitab kita. Dari tema kita hari ini adalah tentang lahir baru. Tadi ketua multimedia waktu saya kirim PowerPoint-nya, saudara, dia bilang, wah bener kak ini slide-nya 20 ya, karena saya biasa nggak sampai 20, tapi hari ini slide-nya 20. Saya coba kecil-kecilkan, tapi saya bilang, aduh sayang sekali kalau nggak selesai, ya, karena ini pelajaran yang sangat penting. Nah kita buka dulu dari Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, saya nggak sempat tampilkan, saya mohon bisa ditampilkan di slide aja langsung, ya. Ini dia. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat
mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya?" Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara. Ya. Ini satu percakapan yang menarik, percakapan antara seorang yang namanya Nikodemus dengan Yesus, saudara. Siapa ini Nikodemus? Ya. Bahkan dari percakapan mereka berdua antara Yesus dan Nikodemus muncul satu ayat yang terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi fondasi kekristenan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Dari percakapan ini. Nah, siapa Nikodemus ini? Tolong tampilkan lagi slide saya, boleh ya? Kita akan lihat siapa Nikodemus ini. Ya, sebelumnya. Oke, ya, Alkitab memberi informasi kepada kita siapa si Nikodemus ini. Firman Tuhan bilang dia adalah seorang Farisi. Nah, orang Farisi ini adalah orang-orang saleh pada zaman itu. Mereka yang begitu taat dalam melakukan hukum-hukum Taurat ya. Mereka begitu detail, begitu teliti hidup dalam keagamawian mereka ya. Bagi mereka nggak boleh kalau nggak melakukan hukum Taurat. Mereka rajin sekali, taat sekali melakukan hukum Taurat. Dan si Nikodemus ini bukan hanya Farisi, dia memiliki pengaruh bagi agama Yahudi. Karena Alkitab bilang Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Kurang apa coba ya? Orang Farisi, seorang yang saleh, taat melakukan agama, dan dia ada di level yang berbeda. Ini mereka sebutnya Sanhedrin. Ya. Sanhedrin ini adalah parlemennya orang Yahudi, orang-orang pentingnya orang Yahudi. Tapi dia ada di level lain, namanya pemimpin agama Yahudi, saudara. Jadi dia ini orang yang luar biasa. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia memiliki satu pertanyaan penting tentang keselamatan. Dia saleh, dia beragama, dia melakukan apa yang baik, tapi dia masih merasa kurang. Ada sesuatu pertanyaan pergumulan dalam batinnya tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, tentang kerajaan sorga. Makanya dia datang kepada Yesus, bahkan bertemu dengan Yesus. Kalau baca nanti di ayat 2, dia datang malam-malam. Gak mau diketahuin orang lain, karena mungkin kalau diketahuin orang lain akan berabe ceritanya ya. Dia ketemu Yesus. Nah, yang saya suka, sebelum dia tanyakan pertanyaan dalam hidupnya, sebelum dia ceritakan unek-unek dalam pikirannya, sebelum dia pertanyakan apa yang menjadi kegelisahannya saat ini, tiba-tiba ya Yesus langsung ngomong loh di ayatnya yang ketiga. Coba slide selanjutnya. Tuhan Yesus langsung bilang begini kepada dia. Ya, "Aku berkata kepadamu." Dia belum ngomong, dia belum tanya loh. Yesus langsung, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi Tuhan itu tahu setiap kebutuhan kita. Dia nggak cerita, tapi Tuhan tahu pertanyaan terbesar dalam diri Nikodemus itu tentang keselamatan. Nah, saya percaya Tuhan nggak pernah berubah. Mungkin saudara nggak cerita apa yang menjadi pertanyaan saudara dalam hidup. Saudara mungkin nggak cerita apa yang menjadi pergumulan saudara dalam hidup saudara. Tapi yang saya tahu, dia Tuhan tahu dan dia Tuhan kenal kita jauh sampai ke dalam lubuk hati kita. Dia datang kepada Yesus dan Yesus langsung sodorkan ini, saudara. Ya. Ini mematahkan semua konsep-konsep Yahudi. Ya. Yesus ingin beritahu begini, kesalehanmu, keagamawianmu, pangkatmu, jabatanmu, itu nggak akan bawa kamu masuk kerajaan sorga. Tapi kalau mau masuk kerajaan sorga, Alkitab bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Harus lahir baru. Ya. Jadi kalau kita tanya kenapa lahir baru itu penting, jawaban yang pertama, kenapa?
Karena itu menyangkut keselamatan. Bukan saya yang bilang, ini Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Ya. Kalau kita nggak dilahirkan kembali, kita tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Makanya ada kalimat yang disampaikan oleh para teolog seperti ini, saudara. Boleh slide selanjutnya. Ya. Ini para teolog pernah ngomong begini. Jika kita hanya lahir sekali, maka kita akan mati 2 kali. Tetapi jika kita lahir 2 kali, maka kita akan mati 1 kali. Maksudnya apa? Ya, kalau kita lahir hanya sekali, hanya lahir dari air, ya, lahir dari kandungan ibu kita, maka kita akan mengalami kematian 2 kali. Kematian nanti kita mati secara jasmani, ada kematian yang kedua, kematian kekal, yaitu neraka yang kekal. Tapi sebaliknya, kalau kita dilahirkan 2 kali, kita lahir secara jasmani dari orang tua kita, dan kelahiran yang kedua kita dilahirkan kembali di dalam roh, maka Alkitab bilang kita hanya akan mati sekali. Artinya tubuh kita akan terpisah dengan jiwa kita, tetapi kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi kenapa kita perlu lahir baru? Itu karena menyangkut tentang kekekalan kehidupan kita, saudara. Yang kedua, kenapa kita perlu lahir baru? Saya cepat saja. Karena manusia sudah apa? Mati rohani. Ayatnya bilang begini, Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua turunan yang ada di bawahnya, kita disebut orang-orang yang mati secara rohani. Ya. Nah, manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita didesain untuk berkomunikasi atau beradaptasi dengan lingkungan kita. Panca indera kita, ya, itu didesain untuk berkomunikasi dengan alam dan lain sebagainya, dengan manusia juga termasuk. Nah, kemudian jiwa itu didesain, diciptakan untuk berkomunikasi dengan sesama. Kita merespon, kita mencerna segala sesuatu lewat jiwa kita. Nah, yang ketiga adalah roh. Nah, roh ini diciptakan untuk kita terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Masalahnya, kita ini sudah jatuh dalam dosa. Perbuatan baik kita nggak bisa buat kita terhubung dengan Tuhan. Nggak ada cara lain selain roh kita dipulihkan. Bagaimana cara roh kita dipulihkan? Firman Tuhan bilang kita harus lahir baru di dalam Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, manusia tidak memiliki lagi sifat atau sifat-sifat rohani. Ada ayatnya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita perlu dilahirkan kembali karena tadinya daging sudah sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, saya selalu bilang di sini, saya sudah pernah mengajar bahwa kecenderungan manusia adalah melakukan dosa. Anak kecil nggak perlu diajar untuk lakukan yang jahat. Dia akan dengan sendirinya tiba-tiba bisa lakukan yang jahat. Bohong, pukul temannya. Orang tuanya nggak pernah ngajarin, orang tuanya nggak pernah latih. Ya. Tapi untuk melakukan kebaikan, kita harus kasih tahu dia berulang-ulang, kasih tahu dia berkali-kali. Ya. Karena memang naturnya manusia itu sudah berdosa. Manusia nggak bisa lagi melakukan yang baik. Saudara. Makanya saya bilang bahwa orang tuh berbuat jahat bukan karena nggak punya pendidikan, bukan karena lingkungan, tapi karena memang sifat manusia itu sudah berdosa. Kalau seandainya orang melakukan kejahatan karena nggak punya pendidikan, sudah tahu orang-orang yang korupsi itu orang-orang pinter atau orang-orang nggak pinter? Orang-orang pinter kan? Orang-orang yang belajar, waduh, sampai-sampai korupsi mereka kita nggak tahu, saudara. Ditutup dengan rapi. Makanya ada yang bilang begini, Indonesia nggak kekurangan orang pinter, tapi Indonesia kekurangan orang benar. Dan saya berdoa dari How Community tampil orang-orang benar yang memberkati negara ini. Ya, nggak kekurangan orang pinter. Kalau dulu orang bilang, oh dia mencuri karena miskin. Yang mencuri itu orang miskin. Waduh, sekarang yang mencuri orang-orang kaya, saudara. Ya. Pejabat-pejabat. Nah, itu bukan ditutup-tutupin, saya sampai miris lihat kemarin. Ada nenek-nenek yang dituduh mencuri di pasar. Nonton beritanya, digebukin, saudara. Cuman dituduh mencuri apa saya lupa itu, dibukin sampai berdarah-berdarah neneknya.
Sementara koruptor yang triliunan, ya begitulah. Inilah kehidupan. Manusia sudah jatuh semuanya ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita perlu dilahirkan kembali. Baik, saya lanjut saja. Apa itu lahir baru? Ya. Nah, apa itu lahir baru? Lahir baru itu begini, saudara. Pembaharuan batin atau rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini artinya lahir baru. Pembaharuan batin atau rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi yang diubahkan manusia batinnya. Apa yang ada di dalam, bukan yang kelihatan. Ya. Dari dalam akan memancar keluar. Ya. Jadi sekali lagi yang diubahkan bukan intelektual seseorang, tapi manusia batinnya. Ya. Karena intelektual bukan itu. Ya. Maaf, makanya saya bilang, orang yang sekolah Alkitab, itu belum pasti dia lahir baru. Betul ya, Go ya? Belum tentu. Saudara, saya tahu karena saya sudah sekolah Alkitab. Dulu awal saya sekolah Alkitab, saya pikir di sekolah Alkitab, wah ini malaikat tak bersayap ini ya. Saya heran juga, maaf ya saya bicara di sini. Sempak saya hilang, saudara. Padahal waktu itu saya badannya besar, kok bisa hilang juga saya pikir. Saya tahu itu nggak tercecer, tapi diambil seorang. Saya pernah ketemu teman-teman siswa berantem. Nah, waktu saya kelas 1, saya lihat kakak-kakak kelas 2, aduh kelakuannya nggak jadi berkat buat saya. Saya nggak salahkan sekolah Alkitabnya, oknumnya. Makanya lahir baru itu nggak bisa diukur. Saudara, oh kalau sekolah Alkitab itu pasti dia sudah lahir baru. Belum tentu, saudara. Karena lahir baru itu berubah dari dalam. Saudara pernah dengar, saya catat di sini ada seorang namanya Joseph Stalin. Ini adalah pemimpin Uni Soviet, Rusia kalau sekarang. Saya baca ceritanya, si Joseph Stalin ini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya ribuan orang Kristen pada waktu itu. Saya lihat CV-nya, saudara, ternyata Joseph Stalin ini pernah duduk di sekolah Alkitab atau sekolah teologi, saudara. Saudara boleh baca, cari di Google. Ya. Joseph Stalin, dia bunuh orang-orang Kristen, nggak tahu firman, tahu firman. Tapi mungkin firman cuma sampai di pengetahuan. Makanya penting untuk kita lahir baru. Karena lahir baru itu mengubahkan kita dari dalam. Ya. Dari dalam. Bukan sekedar lahir baru itu jangan salah. Bukan juga sekedar baptisan. Baptisan itu tanda orang dilahirkan lahir baru. Betul ya Pak ya? Tapi lahir barunya mesti langsung dari dalam. Karena baptisan belum tentu lahir baru. Dari mana saya tahu? Ada orang baptis hanya karena pengen menikah. Saya pernah konseling dulu. Ya. Setelah menikah, sudah nggak ke gereja lagi. Pernah ketemu yang seperti itu? Pernah ya? Baptisan itu bukan tanda orang, bukan lahir baru. Saudara boleh baptis 7 kali celup, tapi kalau hidupmu nggak berubah, saudara nggak lahir baru. Cuman bedanya aja dulu saudara orang berdosa kering, sekarang orang berdosa basah, karena sudah dicelupin. Bedanya di situ aja, saudara. Ada orang baptis cuma karena ingin sekolah Alkitab, pengen dapat suratnya. Ada orang baptis karena ikut-ikutan, apalagi di KKR. Siapa yang mau dibaptis? Maju ke depan, jadi temannya maju. Saya maju juga nih. Baptis, pegang kepalanya, baptis. Habis baptis apa? Dosa yang sama dilakukan lagi. Jadi mari kita coba renungkan, lahir baru itu bukan bicara, saya baca di buku itu, tentang jadi jemaat gereja. Ini mungkin agak pedas ini ya. Karena banyak jemaat yang lahir baru, saudara. Gak berubah dari dalam. Oke ke gereja, oke datang ke gereja. Ya udah, tapi sekedar. Ya. Pulang sama lagi. Pulang ya gitu lagi. Jadi apa itu lahir baru? Perubahan yang terjadi dari dalam. Dan kalimat ini bilang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Bukan oleh pendeta. Pendeta mau tumpang tangan, saudara, berkali-kali ya. Nak mempan, tumpang kaki, nak mempan lagi tumpang tindih, kayak Smackdown. Saudara nggak bisa lahir baru kalau nggak ada peran Roh Kudus di dalam saudara. Makanya penting sekali, saudara ya, untuk kita mengerti. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dari roh Allah. Ayat selanjutnya bilang begini, dalam Titus 3 ayat 4-6, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi kelahiran baru itu bukan upaya manusia. Kelahiran baru itu bukan kekuatan kita. Tapi kita harus mengerti kelahiran baru itu adalah pekerjaan atau inisiatif Allah lewat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Dan slide selanjutnya, akibat lahir baru, ya, apa saudara? Ialah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita baca sama-sama ayat ini ya, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Gak usah ingat-ingat yang lama sudah berlalu. Kehidupan kita yang penuh dosa, terikat dengan hal-hal yang cemar, itu sudah berlalu. Sekarang kita ada di dalam kehidupan baru di dalam Tuhan setelah kita lahir baru. Saya sederhanakan dengan sebuah ilustrasi. Coba saudara lihat gambar ini. Nah, saya baca ilustrasinya menarik. Satu kali ada seorang pengusaha pabrik mobil. Dia ingin cari tanah di kampung, saudara. Waktu dia datang di sebuah kampung, dia ketemu tanah, tapi di tengah-tengah tanah itu ada gubuk reot seperti ini, saudara. Akhirnya dia ketemu orangnya, singkat cerita, jadilah deal dengan harga yang begitu fantastis karena mau dibangun pabrik mobil. Si bapak ini begitu senang waktu tanahnya mau dibeli, yang punya gubuk ini dia tinggal di situ juga, saudara ya. Singkat cerita, jadilah dia bayar DP. Kemudian dia bilang, saya akan kembali lagi dengan membawa notaris, kita akan urus semuanya di notaris. Wah, waktu pengusaha ini pulang, bapak ini jadi senang sekali. Waduh, baik banget orang itu, sudah kasih uang, bahkan tanah ini akan dibeli dengan harga yang begitu tinggi. Aduh, bagaimana ya, saya ingin balas kebaikan bapak itu. Akhirnya dia punya inisiatif. Apa yang dia lakukan? Dia cat gubuknya. Dia cat bagus-bagus gubuknya, ya, atapnya dia benerin lagi. Ya. Sampai satu kali, datanglah pengusaha itu yang menjanjikan dia akan kembali untuk bayar lunas rumah itu. Waktu dia kembali, dia kaget. Oh, gubuknya kok udah dicat, sudah agak lebih baik sedikit daripada gubuk yang reot. Tadi, waktu dia datang. Sudah tahu apa yang dia ada, dia ketemu bapak itu, dia bilang begini, kenapa ini dicat? Nggak perlu dicat. Ya. Bapak bilang, oh enggak, karena bapak itu baik, karena bapak sudah baik sama saya mau beli rumah ini, jadi saya cat gubuk ini biar kelihatan lebih bagus. Dia bilang, nggak perlu dicat, karena ini pun akan saya bongkar, yang saya butuh tanahnya, dan saya akan bangun bangunan yang lebih bagus dan yang lebih mewah. Ini gambaran dalam hidup kita begini. Tuhan mengubahkan kehidupan kita yang lama. Bukan sekedar tambal sulam yang lama ditambal, disulam, diperbaiki dikit. Enggak, dia mau ubahkan sama sekali. Kita yang lama hilang dan kita ada di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya lagu kita harusnya apa? Aku berubah, sungguh ku berubah. Ya, jangan seperti lagu yang Kosem pernah nyanyikan di sini. Apa? Aku masih seperti yang dulu. Waduh, seperti yang dulu, saudara. Sebelum mengenal Tuhan, tempeleng istri. Sekarang kenal Tuhan, tetap juga tempeleng istri. Ya, nggak ada perubahan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi ciptaan yang baru. Perubahan secara radikal dalam kehidupan kita. Slide selanjutnya. Saudara tahu orang ini? Namanya Stuart Hamblen. Ya. Dia mengalami perubahan secara luar biasa oleh Tuhan. Dia hidup tahun berapa itu ya? Saya nggak bisa baca. Oh, di sini. Ya, punya itu ya. Saudara tahu, dia seorang ateis yang tidak kenal Tuhan, sementara istrinya sudah mengenal Tuhan. Satu kali istrinya bilang sama dia begini, ayo kita pergi ke ibadah KKR. Dia bilang, nggak usah lah. Karena waktu itu yang mau khotbah istrinya semangat, karena yang mau khotbah siapa? Penginjil terkenal Amerika itu. Bill Graham. Ya, Bill Graham mau khotbah.
Akhirnya istrinya ajak dia, ayo temanin saya mau KKR. Dia nggak mau. Sampai akhirnya dia luluh dan dia bilang begini, oke dah saya ikut KKR. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam. Saya tunggu di mobil saja. Saya baca ceritanya. Saya tunggu di mobil saja. Akhirnya singkat cerita istrinya masuk, dia tunggu di mobil. Nah pada waktu itu Bill Graham kalau khotbah itu sangat terkenal. Yang datang itu banyak sekali. Akhirnya panitia sudah memutuskan ternyata di depan di parkiran pun mereka sediain speaker. Jadi orang bisa ibadah dari situ. Jadi waktu dia duduk di mobil, mau nggak mau dia dengar khotbahnya Bill Graham lewat speaker. Waktu dia dengar khotbah itu, wah Roh Kudus jamah kehidupannya, firman yang mendarat dengan tepat, nangis dia. Bertobat dia waktu itu. Dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu istrinya kembali ke mobil, istrinya kaget, suaminya sudah nangis. Seorang ateis, seorang yang terkenal pada waktu itu, saudara. Dia kenal Tuhan, akhirnya dia bilang, wow, saya dijamah oleh Tuhan. Saya ingin ikut Tuhan, mengikut Yesus. Dan aku percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupnya mengalami perubahan secara luar biasa. Nah orang inilah kemudian yang menciptakan lagu, yang sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa. Dan kita mungkin pernah juga menyanyikan lagunya. Lagunya yang berbunyi begini. It is no secret what God can do. Atau bahasa Indonesianya, tak tersembunyi kuasa. Ini penciptanya. Dari seorang yang gak kenal Tuhan. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus menjamah hidupnya, dia akhirnya mengalami kelahiran baru. Perubahan secara radikal. Perubahan secara total dalam hidupnya. Dia menganggap yang seperti Rasul Paulus, dia bilang, apa yang dulu kuanggap sebagai, tolong bantu saya. Sebagai kebanggaan, sekarang jadi sampah. Saudara. Kenapa? Karena dia sudah dilahirkan kembali. Nah, saya nggak lama-lama, bagaimana kita dilahirkan kembali? Bagaimana kita bisa mengalami kelahiran baru? Coba slide selanjutnya. Yang pertama, kita harus percaya kepada karya Kristus. Katakan bersama saya, percaya kepada karya Kristus. Ayat yang diulang-ulang di Hope Community Church, saya berdoa ini notok dalam kepala kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kelahiran baru dimulai dari kita percaya bahwa ada karya Yesus yang sempurna dan sudah selesai dalam hidup kita. Kita ini orang berdosa. Kita nggak akan pernah merasa butuh Tuhan kalau kita merasa diri kita paling benar. Kalau kita merasa, kita bisa segala-galanya. Saya nggak perlu ini, karena saya bisa dengan kekuatan. Enggak. Kita harus sadar, kita perlu Yesus Kristus. Dia yang adalah kasih karunia. Dan Alkitab bilang, dengan iman kita diselamatkan. Saya selalu bilang seperti pemungut cukai dan orang Farisi. Waktu mereka datang berdoa di bait Allah. Orang Farisi bilang, waduh aku sudah melakukan bayar perpuluhan, aku rajin berpuasa. Tapi orang berdosa itu si orang pemungut cukai, dia bilang, Tuhan aku nggak layak. Dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita semua ini orang berdosa. Bapak Gembala pernah bilang, untuk sampai ke neraka, saudara perlu melakukan dosa sekecil apapun, saudara bisa langsung ke neraka, bisa jalan tol ke neraka. Tetapi untuk selamat, tidak ada jalan lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus percaya dengan sungguh, bahwasanya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib buat saya dan saudara, itu sudah selesai, dan itu cukup buat kita. Gak perlu tambah ini, tambah itu. Kalaupun kita melayani, kalaupun kita berbuat baik, itu bukan supaya kita selamat sekali lagi. Itu karena tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita ingin memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada karya Kristus. Ya. Ingat, karya Kristus itu cukup bagi kita. Nah yang kedua adalah dengan firman Tuhan. Bapak Gembala selalu kalau berdoa di akhir, biarlah firman dan Roh Kudus-Mu menuntun kami. Hidup kita nggak akan berubah, hidup kita tidak akan maju, hidup kita akan mudah meninggalkan Tuhan kalau tidak ada peran firman dan Roh Kudus dalam kita. Oleh sebab itu kita
dilahirkan kembali dengan firman. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 bilang begini, karena kamu apa? Telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Jadi apa yang saudara dengar hari ini, itu bukan sesuatu yang fana. Ya. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara tidak mendengar sesuatu yang fana. Tetapi itu adalah firman yang hidup dan yang kekal. Ya. Makanya berkali-kali juga dibilang di tempat ini. Di tempat ini nggak ada motivasi-motivasi. Saudara mau dengar motivasi, buka YouTube. Cari siapa, Mario Teguh atau siapa dan lain sebagainya. Tapi ini lebih dari sekedar motivasi. Karena ini adalah firman yang hidup dan yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Kita dengar firman Tuhan. Saya tertarik juga Bapak Gembala bilang, mungkin kadang kita lupa firman Tuhan minggu lalu. Ada yang bilang, nggak usah ke gereja lah, firman Tuhan juga saya lupa kan. Gitu. Firman Tuhan lupa. Minggu lalu masih ingat firman Tuhannya? 2 minggu lalu. Bapak Gembala bilang, seperti kita makan. Waktu kita makan, saudara masih ingat minggu lalu saudara makan apa, makan siang? Rata-rata sudah lupa kan semuanya? Lupa semuanya. Tapi tahukah saudara, saudara masih hidup hari ini, itu karena saudara makan minggu lalu. Demikian juga firman Tuhan. Saudara mungkin lupa apa yang saudara makan lewat firman Tuhan. Tapi waktu saudara lewati pergumulan, tantangan, persoalan, saudara masih kuat dan hari ini ada di hadirat Tuhan, itu karena firman yang saudara dengar dari lalu. Jadi jangan pernah anggap enteng waktu saudara dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan melahirkan, akan memperbaharui kehidupan kita. So firman ini berkuasa loh dan kekal. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 24 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Firman Tuhan akan memindahkan kehidupan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Sekali lagi, firman Tuhan yang sanggup memindahkan kehidupan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Ini bukan cuma bicara tentang hidup secara kekekalan. Tapi saudara mungkin lihat hari-hari ini, ya, rumah tanggamu sepertinya mau mati. Ya, ekonominya mau mati. Tetapi firman itu berkuasa. Sanggup memindahkan yang mati ke dalam sebuah kehidupan. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, itu bukan untuk keuntungan Tuhan. Itu untuk keuntungan kita. Karena firman Tuhan sanggup menghidupkan apa yang mati. Pengharapan saudara mati, mungkin saudara bilang, oh sakit ini sudah terlalu lama, gak mungkin sembuh. Oh pergumulanku terlalu lama, gak mungkin dijawab. Oh apa yang kutunggu kok gak datang-datang. Firman Tuhan mengubahkan pengharapan kita yang mati menjadi hidup. Makanya jangan sekedar kalau datang ke gereja, hormati firman-Nya. Sebab firman itu berkuasa, tidak pernah berubah sampai hari ini. Dengan firman-Nya segala sesuatu jadi. Saya suka tema kita reform. Kita kembali ke Alkitab. Kembali ke firman. Kita dulu kembali ke firman. Sukailah firman, karena itu menghidupkan kita Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir, dengan kuasa Roh Kudus. Ya, percaya pada karya Kristus. Yang kedua firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah karya Roh Kudus. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dibilang anak Allah bukan karena kita pelayanan, bukan karena kita jadi pendeta, bukan karena kita jadi orang Kristen, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan ingin melawat hidup kita. Ingat, lahir baru bukan tentang saudara ada di gereja atau sudah dibaptis, tapi lahir baru itu bicara tentang sesuatu yang terjadi dari dalam. Kita mungkin cek lagi, ini fondasi Kristenan. Setelah ini saya akan bicara panjang lebar, karena lahir baru itu baru awalnya. Tapi banyak orang Kristen gak lahir baru sebenarnya. Ada di gereja tapi hidupnya gak lahir baru. Kenapa? Karena lebih senang dosa daripada senang Tuhan. Kita ini diajarkan di tempat ini tentang kasih karunia. Apa yang Yesus lakukan selesai. Tapi kasih karunia tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru semakin dekat dan semakin cinta Tuhan.
Mungkin hari ini ada yang bergumul dengan keselamatan. Ada, jujur saudara ya. Ada mungkin di antara saudara mau tidur, saudara masih berpikir, kalau saya mati saya selamat nggak? Ada nggak ya? Ada kan? Nggak usah malu-malu, saya juga banyak ketemu yang begitu. Sudah Kristen loh bertahun-tahun. Masih ragu dan bertanya, kalau saya mati saya mau kemana? Surga atau neraka? Oh, terus Yesus mati di atas kayu salib itu buat apa? Kita ibadah tiap waktu itu buat apa? Kita harus percaya dan kita harus dilahirkan kembali dari roh. Ya, karena itu jaminan keselamatan buat kita. Ayat terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Alat yang paling terakhir, kita baca sama-sama. Ini firman Tuhan. Ya. Sudah ketemu semua? Yohanes pasal 3, ayatnya yang ketiga. 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini firman Tuhan yang bilang, Bapak Ibu. Mari kita coba introspeksi diri. Tanyakan, saya sudah lahir baru atau enggak ya? Saudara yang tahu dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang penampilan kita bisa menipu, tapi batin kita nggak bisa kita tipu. Kita sudah alami perjumpaan dengan Tuhan atau enggak? Firman Tuhan kita cukup percaya kepada karya Yesus yang sempurna. Kita harus mengaku, saya ini orang berdosa. Saya nggak bisa selamat dengan kekuatan saya sendiri. Saya nggak bisa jalan dengan kemampuan saya sendiri. Saya butuh Tuhan. Tujuan akhir kita adalah kerajaan Allah. Tujuan akhir kita. Cepat atau lambat, kita akan pulang. Saya kemarin dampingi seorang yang sedang sakit. Saya lihat dalam sakitnya, saya bilang, Tuhan, semua ada waktunya di dalam tangan Tuhan. Tapi yang perlu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terima kasih karunia. Kita masih bisa dengar firman. Kita punya Roh Kudus. Kapanpun Tuhan panggil, saya bilang sama istri saya nih dari sebelah saya itu siap banget. Karena saya tahu penebusku hidup dan harga yang dia bayar buat saya mahal sekali. Nggak bisa tepuk dada Bapak Ibu. Karena kita tahu semua karena kasih karunia. Kita dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.